Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly untuk market indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya pergerakan indeks dolar dari hari Senin sampai dengan hari Jumat siang hari ini ya, di mana candle weekly sedang berjalan membentuk impulsif bullish, dan saya melihat secara range pergerakan ya, di mana candle-candle sebelumnya ini dimakan oleh candle impulsif bullish ini secara range pergerakannya. Dan saya melihat dari sisi candle terakhir di sini ya, ini adalah impulsif bearish yang momentum seller yang sangat kuat, dan range-nya ini saya rasa sudah ketutup daripada pergerakan di minggu ini. Jadi kalau kita lihat, kita coba cek ya dari low to high sampai dengan saat ini ya, Anda bisa lihat yang pertama target dari 101 ya, poin 65 di posisi ini sudah terjadi ya. Dan kemudian target weekly kedua di 102.06 udah sampai di posisi ini. Artinya range besaran daripada candle yang terjadi di tanggal 19 Agustus ya, selama satu minggu itu mencapai range-nya sama seperti minggu ini. Dan pertanyaan saya sekarang adalah dengan adanya nanti malam akan rilis news non-farm payroll, unemployment rate, dan average hourly earning ya, apakah akan menunjukkan penambahan volume peningkatan buyers yang sangat kuat? Kalau itu terjadi, maka hal yang paling mendasar dari target yang akan dikejar adalah 102.57, mendekati level tersebut. Tapi kalau nantinya dari data-data yang rilis tersebut melemahkan indeks dolar, maka akan berpotensi di sini akan membentuk ekor panjang ya, dan minimal akan bertahan di atas previous week high di 101.22. Karena secara range ini sudah cukup besar, jadi saya melihat potensinya ya berpeluang akan terjadi koreksi. Tapi nanti kita akan coba lihat dari time frame daily, time frame 4 jam apakah memenuhi syarat untuk diperkirakan akan terjadi pelemahan. Oke, sekarang kita akan coba lihat di time frame daily dulu ya. Kita cek dulu time frame daily. Ya, kalau di time frame daily, yang pertama candle terakhir hari Kamis ya, membentuk impulsif bullish, close di atas daripada previous daily high candle hari Rabu, maka di sini menandakan ada continuation bullish. Dan harga sudah sampai dengan area fair value gap di time frame daily. Hati-hati ya, tentunya kalau potensi yang terlihat dari ekor, ini kan ada ekor ya, memang tidak cukup signifikan tekanan sellernya. Tapi sejauh ini sampai dengan sesi Eropa, market bergerak konsolidasi ya, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Oke, jadi saya melihat sampai dengan time frame daily itu masih terjadi continuation bullish ya. Dan ini time frame 4 jam, kita lihat ya di time frame 4 jam. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, ada potensi koreksi, bahkan area batas breakout ya di sisi ini. Ini ada batas breakout 101.86. Ini sudah terjadi break dan close di bawah daripada level tersebut dari candle yang terbentuk tadi ya, dari pukul 10 sampai dengan 14.00, kurang lebih ya 1 jam yang lalu, dan ini sedang berjalan. Kalau saya melihat adanya kondisi koreksi ini selama dari sisi batas atas ya, di sisi ini, kalau batas atas ini tidak terjadi breakout, oke, di 102.03, maka masih kuat momentumnya akan bergerak bearish. Jadi ini adalah batas atas daripada pergerakan indeks dolar itu sendiri. Kalau ini di break, maka dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi. Kalau target daily, kita akan coba lihat ya dari posisi hari kemarin
Kita cek, ya minimal ke 102.28 sampai dengan 102.18. Jadi masuki sisi ini. Ini adalah targetnya. Oke, target daily ya. Selama area low tidak terjadi breakout. Oke, targetnya seperti itu kalau terus dia menunjukkan potensi penguatan. Dan kalau dia bergerak turun, oke, maka saya punya target memasuki area rally base rally ya. Di posisi tersebut adalah target batas bawah. Jadi secara keseluruhan saya sudah memiliki dua area, dan tentunya ketika masuk area rally base rally, area tersebut akan saya jadikan titik pemantauan apakah indeks dolarnya akan bulls kembali. Kalau itu terjadi, maka akan berdampak terhadap Euro USD akan melemah. Oke. Jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa indeks dolar ya secara keseluruhan. Dan sekarang kita akan membahas untuk market Euro GBP dan USD Jepang Yen. Oke, untuk market Euro USD di time frame weekly, saya melihat impulsif bearish sedang terjadi. Ini menurut saya besar ya dorongan sellernya. Bahkan range yang terjadi di beberapa minggu ya hampir sama seperti indeks dolar. Potensinya menurut saya akan mengejar dari sisi area fair value gap ya di time frame monthly di sisi ini. Kurang lebih di 1.10.019 sampai dengan 1.09480. Jadi memungkinkan minggu depan masih melanjutkan continuation bearishnya. Dan apakah hari ini akan menunjukkan penurunan? Ya nanti kita akan lihat ya hal yang terjadi di indeks dolar. Tadi kita melihat secara range sama ya, secara range dari pergerakan Euro USD sampai dengan saat ini sudah memenuhi syarat ya menurut saya. Jadi kalau saya ukur dari candle ini, Anda bisa lihat bahkan sudah melebihi daripada batas area target weekly kedua ya, sampai mendekati area liquidity bawah di 1.10.019. Dan kalau dia terus melemah, maka akan mengejar target weekly ketiga yaitu di 1,272% ya, di 1.09820. Ini adalah targetnya. Oke, tapi kalau nanti indeks dolarnya melemah, maka memungkinkan dia sedikit akan terjadi kenaikan, minimal break close di bawah previous week low masih memungkinkan. Oke. Sekarang kita akan coba cari informasinya ya. Kita lihat dulu di time frame daily. Saya melihat di time frame daily memang masih sedang dalam posisi continuation bearish. Kenapa? Dimana previous daily low sebelumnya berhasil di break dan membentuk low baru. Oke, maka di situ potensi lanjutan penurunan masih terjadi. Tapi secara volume body candle semakin ke bawah semakin mengecil ya. Anda bisa lihat artinya ada potensi kondisi seperti ini ya. Buyer sudah mulai menguat ya, atau mendorong untuk dia melakukan perlawanan gitu. Tinggal kita lihat hari ini ya, kalau nantinya candle hari Jumat ini di break di atas 1.10.443 oleh candle bullish, contoh hari Jumatnya bullish seperti ini ya, maka ada bullish engulfing dan potensi untuk minggu depan akan ada koreksi minimal mendekati area fair value gap di 1.10.826 sampai dengan 1.11.132 ya, menuju ke area ini. Nah, cari konfirmasinya karena di sini juga ada order block. Ya, cari konfirmasi nantinya kalau ada momentum baru sell, targetnya cukup menunjukkan potensi lanjutan penurunan untuk market Euro USD. Jadi gambaran saya seperti ini ya untuk pergerakan Euro USD selanjutnya. Ketika candle hari Jumat terbentuk impulsif bullish, contohnya seperti ini. Tapi kalau masih impulsif bearish ya seperti ini, bahkan berhasil break close di bawah previous daily low dan liquidity area ini, maka memperpanjang penurunan. Dan cuman kita nanti coba lihat aja ya, karena ini adalah penurunan titik terendah, artinya setelah menunjukkan area liquidity ya. Biasanya market setelah terjadi liquidity seperti ini, maka dia akan koreksi dulu ya, mencari contoh fair value gap, baru dia akan bergerak turun kembali. Jadi seperti ini polanya. Oke.
Sekarang kita akan turunkan di time frame 4 jam. Kita lihat untuk peluangnya hari ini. Secara keseluruhan, market sedang bergerak secara range atau di sini membentuk pola area compression ya, hati-hati. Ini adalah area compression. Biasanya kalau terjadi area compression, area liquidity seperti ini akan rawan disapu bersih oleh pergerakan market yang sangat signifikan atau sangat volatile. Setidaknya kalau kita mau kejar pergerakan sell, di sini ada order block ya. Nah, di sini Anda bisa pantau kalau nantinya terdapat momentum adanya single pattern, double pattern ataupun triple pattern ya di sisi area order block berkisaran 1.10626 sampai dengan 1.10720 bisa dijadikan acuan sell ya ketika ada pembentukan candle tersebut, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, minimal mengejar sisi low yang terbentuk di hari Kamis. Oke, jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk market Euro USD ya. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD di time frame weekly terlihat dorongan seller sangat kuat selama 1 minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat siang ini, dan memungkinkan candle akan terbentuk bearish engulfing ya. Setidaknya kalaupun close di bawah previous week low ya, memakan candle warna hijau ya, candle bullish, maka insya Allah minggu depan akan melanjutkan penurunan. Targetnya adalah previous monthly low di 1.30018. Dan nanti kita akan coba lihat mencari konfirmasi ya di area ini kan. Kalau marketnya kalau kita lihat sudah bergerak di area 50%, dan di sini apakah ada momentum untuk dia menunjukkan bullish dan selanjutnya dia akan menunjukkan penurunannya. Kita lihat di time frame daily. Oke, update terakhir di time frame daily. Yang pertama sudah masuk dari target ya di posisi ini. Ada area order block dan direspon dari pergerakan impulsif sebelumnya. Dengan kondisi ini adalah continuation bearish ya, di mana low hari Rabu di 1.32452 berhasil di break dan membentuk low baru di 1.30894. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk hari ini market akan mendorong bullish dulu ya sebelum dia melanjutkan penurunan. Kita lihat konfirmasinya di time frame 4 jam. Oke, area yang kemarin kita tandain ya dari sisi drop bis drop, di area sini tidak ada respon yang cukup signifikan ya market karena sangat impulsif bearish dari sisi kemarin. Dan tentunya hari ini saya akan menunggu ke level yang lebih tinggi tentunya. Tapi ada dua tahap area target dari yang terakhir kan di sini ya. Ada fair value gap di respon dan market bergerak turun di area sini. Saya akan tarik minimal 50% dulu dari swing terakhir sampai dengan low terakhir di sisi ini. Oke, Anda bisa lihat di area 1.31000 ya, 972. Ini saya akan jadikan zona pantau yang pertama. Kalau area ini terjadi momentum adanya bearish engulfing, bearish pin bar, bisa sell. Yang kedua adalah di area sini. Saya akan tunggu dari area drop bis drop. Oke, kita tandain ya di area tersebut. Berkisaran dari 1.32368 sampai dengan 1.33050. Area itu menjadikan momentum atau peluang untuk sell hari ini. Ingat, ketika ada konfirmasi ya, baik itu single pattern, double pattern ataupun triple pattern yang menunjukkan candle terbentuk baik itu bearish engulfing, bearish pin bar, till inside down, bisa sell. Tapi kalau masih bergerak impulsif yang sangat kuat, maka area berikutnya adalah wilayah drop bis drop di posisi ini. Tentu hal yang sama, pantau sampai ada pembentukan candle ya, baik itu single pattern, double pattern ataupun triple pattern. Maka ketika muncul candle tersebut artinya ada perlawanan. Kalau dia bullish, maka kita fokus penurunan, maka mencari konfirmasi untuk tekanan seller dari pembentukan candle tersebut.
Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk market GBP USD. Selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen secara range pergerakan saya rasa udah cukup tinggi ya. Dan apakah nanti akan ada koreksi? Tetap ketika market indeks dolar melemah, memungkinkan USD Jepang Yen akan ikut pelemahan. Minimal dia bertahan di dalam area range seperti ini, karena pergerakan daripada USD Jepang Yen ini terlihat ada posisi pertama adalah bullish engulfing ya. Dia koreksi, kemudian karena tidak mampu break di bawah 140.67 ya daripada candle 2 minggu yang lalu, dan di sini menunjukkan konfirmasi lanjutan kenaikannya. Oke, sekarang kita langsung turunkan aja di time frame daily. Kita lihat pergerakan candle di posisi hari Kamis ya. Ada continuation bullish. Anda bisa lihat di sini di mana candle high 146.51 berhasil di break dan membentuk high baru. Bahkan terjadi liquidity area previous monthly high ya di 147.21, dan saat ini market sedang dalam kondisi koreksi. Oke, ada candle bearish, tapi dengan pergerakan USD Jepang Yen yang sangat signifikan ya sejauh ini, saya akan fokus di area 50% ya, 144.41 sampai dari sisi ini. Kalau memang betul-betul hari ini ada titik pelemahan menuju area ini, menjadikan zona pantau saya dari sisi ini. Oke, sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Ya, itu adalah zona pantau di time frame 4 jam. Ini saya hapus. Skenarionya pastinya lebih rendah ya, ada di posisi ini, baik di 144.79 sampai dengan 144.44. Oke, saya akan tunggu dari area tersebut, karena ada dua kemungkinan, karena ini kan bergerak konsolidasi ya, dan ini sudah break area di sini. Saya akan tandain dulu warna biru ya. Oke, ya ini dia sudah breakout, retest, harusnya melanjutkan penurunan seperti ini. Tapi kalau dari sisi posisi area yang saat ini ya, ternyata di sini hanya false break aja, hanya membuat sebuah pergerakan manipulasi dari posisi ini, maka berpeluang dia akan bisa melanjutkan kenaikan ke posisi yang lebih tinggi ya, seperti ini. Jadi secara keseluruhan saya melihat ada dua kemungkinan, tapi yang pastinya saya akan menunggu dari sisi bawah, karena pergerakan momentum bullishnya sangat kuat, minimal mendekati zona pantau dari 144.79 sampai dengan 144.42. Pilihan yang tepat sambil wait and see, menunggu daripada pergerakan USD Jepang Yen saat ini, dan ini juga bertepatan dengan area value gap. Oke. Jadi seperti ini ya yang bisa saya sampaikan, dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, dan semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.